Metode pemecahan masalah jaringan. Prinsip pemecahan masalah jaringan dengan cara troubleshooting. Apa itu troubleshooting? Troubleshooting adalah proses yang mengarah pada diagnosis, dan jika memungkinkan penyelesaian masalah, jaringan troubleshooting biasanya dipicu saat seseorang melaporkan masalah. Adapun proses troubleshooting. Proses pemecahan masalah jaringan. Pertama, ada gathering information, yaitu pengumpulan informasi yang dilaporkan oleh pengguna atau terdeteksi oleh NMS. Biasanya, laporan masalah tidak memuat informasi yang cukup untuk meneruskan hipotesis yang baik. Informasi dan gejala dapat dikumpulkan secara langsung dengan mengamati proses atau secara tidak langsung dengan menjalankan tes. Yang kedua, ada analyzing information. Setelah informasi dikumpulkan, lalu dianalisis, troubleshooter membandingkan gejala dengan pengetahuannya tentang sistem, proses, dan baseline untuk memisahkan perilaku normal dari perilaku abnormal. Yang ketiga, ada eliminating possible cause. Dengan membandingkan perilaku yang diamati dengan perilaku yang diharapkan, kemungkinan beberapa penyebab masalah dieliminasi. Yang keempat, ada proposing a hypothesis. Setelah mengumpulkan dan menganalisis informasi dan menghilangkan kemungkinan penyebabnya, tinggal satu atau lebih potensi penyebab masalah yang tersisa. Probabilitas dari masing-masing penyebab ini harus dinilai dan penyebab yang paling mungkin diajukan sebagai penyebab hipotesis. Yang kelima, ada testing the hypothesis. Hipotesis harus diuji untuk mengkonfirmasi atau menyangkal bahwa itu adalah penyebab sebenarnya dari masalah tersebut. Jika metode ini tidak mungkin atau mengganggu hipotesis, dapat diperkuat atau dibatalkan dengan mengumpulkan dan menganalisis lebih banyak informasi. Alat pemecahan masalah jaringan. Yang pertama tuh ada monitor uptrend, membantu kita untuk memantau kinerja situs web secara terus-menerus dan akan mengirimkan peringatan jika ada masalah. Alat ini dapat memberi kita gambaran global, membantu kita memahami apakah itu masalah atau jika itu mempengaruhi seluruh wilayah, dan membantu kita mendiagnosis dan memperbaiki masalah sesegera mungkin. Yang kedua ada Wireshark, adalah menganalisis paket sumber terbuka dan gratis yang tersedia untuk Linux dan sistem Unix lainnya, macOS, Windows, dan sistem lainnya. Muncul dengan GUI dan dapat menganalisis ratusan protokol jaringan. Ada juga versi non-GUI yang disebut Shark. Wireshark dapat menangkap data jaringan dari jaringan langsung, memecah enkapsulasi protokol jaringan yang berbeda dan menampilkan informasi di berbagai bidang. Yang ketiga itu ada Wi-Fi Explorer. Alat ini bertugas untuk memindai dan menganalisis jaringan Wi-Fi. Tersedia untuk sistem macOS dalam versi standar dan Pro. Wi-Fi Explorer dapat mengidentifikasi masalah konfigurasi, konflik saluran, tumpang tindih sinyal, dan masalah lainnya. Plusnya, itu memberi Anda detail jaringan seperti alamat MAC, detail produsen perangkat, kekuatan sinyal, kebisingan, dan info saluran. Yang keempat ada Subnet NIP Calculator. Strategi umum untuk meningkatkan kinerja pada dasarnya menciptakan jaringan yang lebih kecil dari satu jaringan IP. Selain itu, untuk mengurangi kemacetan jaringan, meningkatkan keamanan, dan membuat jaringan IP lebih mudah dikelola. Dan meskipun sebagian besar admin mengetahui cara menghitung subnet max, lebih mudah menggunakan kalkulator. Ada banyak kalkulator subnet yang tersedia. Yang kelima itu ada Datadog Network Performance Monitoring, adalah alat pemecahan masalah jaringan yang digunakan untuk memahami dan memvisualisasikan komponen dan lalu lintas jaringan. Alat ini berfungsi untuk lingkungan lokal, cloud, dan hibrid, serta membantu admin jaringan memantau infrastruktur mereka dan memecahkan masalah dengan cepat. Alat pemantauan kinerja jaringan Datadog juga memungkinkan kita melacak metrik di seluruh aplikasi, kontainer, zona ketersediaan, dan pusat data. Yang kelima itu ada yang keenam itu ada Nagios, adalah alat pemantauan jaringan pada jaringan Linux dan Unix. Itu dapat terus memantau saklar, aplikasi, dan layanan dan memperingatkan pengguna jika ada sesuatu yang salah. Itu juga dapat memantau server, basis data seperti SQL, Oracle, dan lainnya. Yang ketujuh itu ada Nmap atau Network Mapper. Digunakan untuk menemukan host dan sistem di jaringan komputer. Pada dasarnya adalah pemindai jaringan, bersumber terbuka dan tersedia di Linux, macOS, Windows, dan BSD. Alat ini bekerja dengan pemindaian port. Pengguna atau biasanya admin jaringan dapat menggunakan alat ini untuk mengetahui semua perangkat yang terhubung ke jaringan mereka dan menemukan semua informasi tentangnya.
Nmap sering digunakan untuk menentukan keamanan perangkat dan untuk melihat semua koneksi jaringan yang dapat dibuat untuk perangkat tersebut.